Sahabat dan kerabat MDS, kembali lagi di channel yang memberikan informasi terkait dengan dunia hukum maupun soal hal-hal yang terkait dengan entertain atau liburan ya. Karena channel ini dibangun untuk memberikan informasi apapun terkait dengan kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang advokat dan seorang dosen ya. Tentunya juga sebagai kepala rumah tangga. Baik, rekan-rekan sekalian, pada saat video ini dibuat lagi rame tentang Sritex ya. Sebuah raksasa tekstil, perusahaan yang mumpuni, sangat besar, bahkan cenderung menurut penilaian banyak orang adalah perusahaan yang sudah sangat mapan. Tapi kemudian pada saat video ini dibuat ya, Kejaksaan Agung justru menetapkan beberapa pejabat perusahaan itu masuk dalam Undang-Undang Tipikor ya. Nah, namun saya tidak ingin masuk ke ranah itu karena pada saat ini saya akan bicara atau saya akan membahas sedikit mengenai proses kepailitan. Memang kalau kita bicara secara keseluruhan Undang-Undang Kepailitan itu sangat luas ya, sangat banyak dimensinya, sangat banyak hal-hal yang tidak mungkin dibahas dalam satu sesi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya akan membahas secara singkat dan praktis mengenai proses kepailitan. Saudara-saudara, sahabat dan kerabat MDS ya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai kewenangan mengadili. Sebenarnya kepailitan itu merupakan kewenangan siapa sih ya? Nah, kalau bicara hal itu, maka kita akan melihat ketentuan pasal 300 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Mengenai kompetensi absolut pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU ya. Berdasarkan pasal 300 itu, pengadilan niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan, di mana wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan debitur. Bukan kedudukan kreditur ya, tapi kedudukan si debitur. Selanjutnya, mengenai kewenangan relatif, perkara kepailitan dan PKPU, menurut ketentuan pasal 299 Undang-Undang nomor 37 menentukan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa kepailitan dan PKPU secara otomatis masuk dalam ranah hukum perdata secara umum ya. Meskipun dikhususkan karena terbit Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengenai PKPU. Oleh karena itu kewenangan relatif mengadili merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau dikenal dengan asas actor sequitur forum rei. Ketentuan pasal 3 menentukan bahwa yang pertama, putusan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur. Yang kedua, dalam hal debitur meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma adalah yang berwenang memutuskan. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma
berwenang memutuskan bahwa firma tersebut daerah hukumnya yang menjadi acuan wilayah pengadilan niaga yang akan mengadili perkaranya. Yang keempat, dalam hal debitur tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor kantor pusat debitor menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar. Kewenangan mengadili ini sudah termuat di dalam pasal 300 dan pasal 299 yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, mengenai kewenangan relatif berdasarkan pasal 118 HIR yang tadi saya sempat sebutkan dalam menggunakan azas actor sequitur forum rei, ketentuan pasal 3 menentukan bahwa putusan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Dengan ketentuan, ya, yang pertama, dalam hal debitur meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Apabila ditelusuri secara mendalam, kalimat debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia dapat ditarik pengertian bahwa utang-utang tersebut terjadi sebelum debitur meninggalkan Republik Indonesia. Bisa dilihat VID pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 98. Sedangkan pengertian dari meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitur adalah bahwa permohonan kepailitan tersebut diajukan di tempat tinggal terakhir dari si debitur sebelum si debitur meninggalkan Indonesia ke luar negeri. Misalnya tempat tinggal debitur semula di Jakarta Selatan, kemudian pindah ke Bali, kemudian pindah ke Thailand misalnya. Maka pengadilan niaga yang berwenang memeriksa permohonan pailit adalah pengadilan Bali sebagai yurisdiksi tempat tinggal terakhir. Nah, masih mengenai kewenangan mengadili, saya uraikan lebih lanjut ya. Dalam hal debitur adalah pesero atau firma, pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang berwenanglah yang memutuskan. Dalam hal salah seorang pelaku firma dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang meliputi tempat kedudukan hukum dari persekutuan firma tersebut. Dengan demikian, pernyataan pailit suatu persekutuan firma berarti demi hukum kepailitan pula terhadap semua sekutu firma. Berlaku terhadap seluruh sekutu firma. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hal debitur tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesinya atau usahanya di negara Republik Indonesia. Dengan demikian, perusahaan atau underneming ya, luar negeri dengan kantor cabang asli atau kantor cabang dibuka di Indonesia dapat dinyatakan pailit, namun kemudian timbul pertanyaan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kantor dari ketentuan di atas? Nah, ini bisa kita lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kantor tersebut. Namun, kantor dapat diartikan dengan toko atau gudang atau ruang atau tempat tetap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di tempat dianggap telah cukup sempurna untuk menguasai, mengurus persoalan orang lain sebagai pelayanan pelaksanaan pekerjaan atau borub atau perusahaan bedrift. Ya.
Dalam hal yang keempat, dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar dan ketentuan tersebut terlihat bahwa pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepailitan terhadap suatu badan hukum adalah pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari badan hukum tersebut. Hal ini karena badan hukum merupakan legal entity, ya, yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dan berhak untuk digugat atau tergugat. Dalam hal ini, badan hukum merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum abstrak yang mandiri. Nah, di Indonesia berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 99 terdapat 5 pengadilan niaga yang bisa atau menjadi tempat untuk mengajukan kepailitan. Yang pertama adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang wilayah hukumnya meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Yang kedua, Pengadilan Niaga Medan, yang meliputi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Aceh. Serta yang pemekaran seperti Provinsi Kepri, ya. Yang ketiga, Pengadilan Niaga Surabaya, yang wilayah hukumnya Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian yang keempat adalah Pengadilan Niaga di Makassar atau Ujung Pandang, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Papua. Yang kelima adalah Pengadilan Negeri Semarang, yang meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, permohonan kepailitan dalam struktur proses acara perdata termasuk dalam kategori permohonan, yaitu permohonan, jadi bukan gugatan ya, tapi permohonan. Permohonan kepailitan yang yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitur maupun bagi kreditur, yaitu suatu keputusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit. Sehingga rekan-rekan sekalian, bentuk tuntutan hak yang diajukan dalam kepailitan adalah bentuk permohonan. Namun, bentuk produk hukum yang dihasilkan adalah putusan yang bersifat, yang pertama, menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum atau deklaratoir. Ini ciri dari putusan kepailitan. Kemudian, yang kedua, meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau konstitutif. Dan yang terakhir adalah putusan yang berisi penghukuman atau kondemnatoir. Jadi, produk hukum yang dihasilkan dari permohonan kepailitan adalah produk hukum yang meliputi 3 hal: deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Nah, prosedur pengajuan permohonan pailit yang pertama adalah permohonan harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktek untuk atas nama pemohon kepada pengadilan niaga melalui panitra. Demikian menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Yunto pasal 6 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Yang kedua, setelah membayar biaya perkara yang ditentukan untuk itu, panitra mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang diajukan kepada pemohon yang diberikan tanda terima pendaftaran berdasarkan pasal 2 ayat 6 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Kemudian berikutnya adalah pengajuan permohonan pailit dapat diajukan kepada pengadilan, saudara-saudara sekalian ya, menurut panitra sebagaimana telah diatur dalam pasal 6
Undang-Undang 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Jadi pada prinsipnya suatu proses pengajuan permohonan kepailitan ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi. Antara lain syarat permohonan kepailitan dalam hal permohonan debiturnya perorangan. Bila permohon perorangan, maka syarat yang pertama, syarat-syarat itu adalah surat permohonan bermeterai dari penasihat hukum yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat. Yang kedua, izin atau kartu advokat yang telah dilegalisir pada pengadilan niaga setempat. Yang ketiga, surat kuasa khusus. Yang keempat, KTP suami istri yang berlaku, karena ini perorangan ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian persetujuan suami istri yang telah dilegalisir, daftar aset dan tanggungan, dan yang terakhir adalah neraca pembukuan terakhir dalam hal perorangan memiliki perusahaan. Sedangkan bila permohonan berasal dari debitur perseroan terbatas, saudara-saudara sekalian, maka syarat-syarat permohonan kepailitannya antara lain adalah yang pertama, surat permohonan bermeterai dari penasihat hukum yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat. Yang kedua adalah izin atau kartu advokat yang dilegalisir pada pengadilan niaga setempat. Yang ketiga, surat kuasa khusus. Yang keempat, akte pendaftaran perusahaan yang telah dilegalisir paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan. Nah, yang terakhir adalah putusan RUPS terakhir, ya. Kemudian ada neraca keuangan, nama dan alamat kantor kreditur dan debiturnya, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan sebuah atau kesatuan dalam satu dokumen. Sehingga saya katakan tadi yang terakhir. Jadi ada satu bundel dokumen mengenai legalitas perusahaan tersebut. Nah, masih mengenai prosedur dalam hal permohonan dari debitur yang merupakan yayasan atau asosiasi, maka syarat-syaratnya adalah yang pertama sampai dengan yang keempat masih sama, namun yang kelima ada akte pendaftaran yayasan asosiasi. Nah, ini sama dengan perseroan terbatas tadi ya. Kemudian putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit. Ini dalam hal yayasan atau asosiasi ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian nama serta alamat semua kreditur dan debiturnya sama dengan PT, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, dalam hal permohonan dari debitur yang merupakan perkongsian atau partner ya, misalnya seperti kantor advokat atau kantor akuntan atau kantor penilai publik atau KJPP, itu perkongsian ya. Maka yang pertama sampai yang ketiga sama. Kemudian juga yang keempat ada akte pendaftaran persekutuan perdata atau partnership. Kemudian neraca keuangan terakhir serta alamat semua kantor debitur dan kreditur. Biasanya karena perkongsian anggaran dasar anggaran rumah tangganya tidak diminta karena biasanya juga tidak tersedia anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Kemudian kalau permohonan debitur dari kejaksaan, dalam hal ini pemerintah ya, Bank Indonesia atau Menkyu atau OJK, maka persyaratannya dari persyaratan 1 sampai 4 sama dengan yang sebelumnya saya sampaikan untuk menghemat waktu. Namun ada hal yang berbeda, yaitu ada akta perusahaan dari pemerintah tersebut ya. Kemudian karena ini yang mengajukan adalah kejaksaan ya, BI atau Bapepam dalam hal OJK dan Menkyu. Kemudian daftar aset dan tanggung jawab. Jadi memang syaratnya kurang lebih sama, namun tentunya dokumennya berbeda.
Karena kalau perseroan terbatas kan itu milik swasta. Tapi kalau kejaksaan atau BI atau OJK yang mengajukan atau Menkyu, maka karena negara yang mengajukan, dokumennya tentunya berbeda. Berbeda dalam arti kalau perusahaan swasta tentunya akte pendiriannya ya itu akte notaris ya. Tapi kalau Menkyu maka tentunya dilihat dulu mengenai legalitasnya berdasarkan dokumen yang sah dikeluarkan oleh negara. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam hal permohonan dari kreditur atau pihak yang memberi utang. Ini adalah permohonan pilot yang paling lazim atau paling sering terjadi. Jadi dari sekian banyak permohonan pilot, paling banyak kasusnya yang mengajukan adalah kreditur. Sama syarat-syaratnya dengan yang saya sebutkan tadi sebelum-sebelumnya, hanya ada sedikit penambahan nama dan alamat masing-masing kreditur harus ada perinciannya. Kemudian ada perincian utang jatuh tempo ya yang dapat ditagih dan tidak dibayar. Ya, karena syarat kepailitan kan dalam materi-materi saya sebelumnya saya sebutkan antara lain harus ada 2 hutang yang jatuh tempo minimal ya dan dapat ditagih, sehingga perincian hutang yang telah jatuh tempo itu harus ada di dalam permohonan pilot. Kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris atau dari bahasa asing jika ada unsur asingnya. Karena persidangan dilakukan di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sehingga seluruh dokumen-dokumen yang ada harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah. Nah, saya coba meringkas ketika kita mendaftarkan permohonan pilot, maka kurang lebih ada 6 hal yang harus diperhatikan. 7 maksud saya ya, ada 7. Yang pertama, surat kuasa khusus. Yang kedua, legal standing. Kemudian yang ketiga, bukti utang. Yang keempat, utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, itu harus ada buktinya. Yang kelima, bukti bahwa ada kreditur lain. Yang keenam, bukti setiap surat menyurat yang relevan. Dan yang ketujuh adalah saksi. Jadi 7 ini harus saudara-saudara perhatikan dengan baik pada saat mengajukan kepailitan. Nah, kemudian biaya beracara. Ini memang relatif tidak berbeda pengadilan niaga 1 dan pengadilan niaga yang lain. Ini adalah biaya resminya. Ya, pendaftaran itu kurang lebih sekitar 5 juta yang merupakan penerimaan negara bukan pajak dan merupakan juga biaya pemanggilan. Nah, kemudian kasasi itu 6,5 juta ya. Termasuk PNBP-nya dan ada juga PK atau peninjauan kembali. Jadi kepailitan ini memang tidak mengenal banding, tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Meskipun tergantung lagi dari jumlah hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Semakin besar hutangnya, semakin besar juga biayanya. Nah, saya tidak bisa merinci dalam video ini, tapi dalam deskripsi saya akan berikan materi yang bisa Anda baca mengenai rincian-rincian bila kita atau bila seseorang hendak mengajukan kepailitan. Nah, proses pemeriksaan kepailitan itu sejak pengajuan, undang-undang telah memberikan sistematik proses di mana
dilakukan penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya beberapa pemberian jangka waktu yang merupakan time frame yang masuk di dalam proses pemeriksaan kepailitan. Nah, oleh karena itu sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana. Yaitu para debitur cukup membuktikan bahwa debitur memiliki syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara sederhana dalam persidangan. Nah, sehingga tidak diperlukan acara jawab-menjawab seperti replik duplik ya. Ini membedakan hukum acara biasa, perdata biasa dengan hukum acara kepailitan. Pemeriksaan perkara kepailitan dalam praktik dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh majelis hakim dengan putusan yang bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu bila diperlukan, atau quid forbar bis forat. Nah, tahap-tahap persidangan ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah pembacaan permohonan, kemudian tanggapan terhadap permohonan. Jadi replik duplik tidak ada. Kemudian langsung pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Nah, di dalam 5 tahap ini memang ada hal-hal atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah tidak ada perdamaian pada saat pemeriksaan pailit? Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, sidangnya terbuka untuk umum. Kemudian yang ketiga, pihak pemohon atau kuasanya dan termohon atau kuasanya itu harus hadir. Ya, ini ditekankan dalam Undang-Undang Kepailitan. Debitur tidak hadir tetapi permohonan diperiksa dan diputuskan kalau sudah dipanggil secara layak. Pemanggilan para pihak tidak perlu saya sebutkan atau saya uraikan satu persatu, namun Anda bisa membaca itu di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya. Kemudian pemanggilan wajib dipanggil debiturnya. Dalam hal permohonan pailit adalah kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, atau Menkyu. Dalam panggilan kreditur dipanggil memenuhi pasal 2 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, jika ingin lebih detail mengetahui mengenai tata cara mengajukan atau step-step tahapan-tahapan mengajukan pernyataan pailit, maka Anda dapat membaca dalam pasal 6 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, saya memasuki sesi terakhir untuk video kali ini, yaitu putusan pailit. Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Kemudian, yang kedua, putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Yang ketiga, putusan pernyataan pailit wajib memuat a. pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian yang kedua, b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Ini bila ada dissenting opinion, ya. Ini wajar dan ya berbeda pendapat antar hakim itu adalah hal yang wajar, ya. Kemudian memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, dan D terakhir adalah menunjuk hakim pengawas dan kurator. Nah, kemudian dalam putusan pailit yang keempat, mengenai bentuk putusan adalah sama seperti putusan perdata. Karena hukum kepailitan
masuk dalam rezim hukum perdata. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum atas putusan itu. Nah, sebagaimana putusan perdata dalam hukum kepailitan juga dikenal putusan serta-merta. Ya, saya tidak ingin menguraikan lebih lanjut tentang hal ini, tapi sama seperti rezim hukum perdata, hukum kepailitan ini juga masuk dalam rezim hukum perdata. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga berguna untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang hukum kepailitan. Karena pada kesempatan ini saya menyampaikan secara singkat dan sederhana saja mengenai proses dari kepailitan. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta bagikan bila channel ini membangun kita semua dan memberikan pengetahuan untuk sama-sama kita mengerti tentang hukum kepailitan. Terima kasih. Sampai jumpa.